Perkenalkan, nama saya Asri Alamsyah. Saya akan membahas materi pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21, latar belakang dan implementasi. Presentasi ini akan membahas secara mendalam mengenai latar belakang, definisi, dasar hukum, subjek, objek, perhitungan kewajiban, studi kasus, serta implikasi praktis dari PPh 21. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai PPh 21. Definisi dan dasar hukum PPh pasal 21. Definisi: PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum. Dasar hukum PPh pasal 21 meliputi Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang relevan. Pemahaman terhadap dasar hukum ini penting untuk memastikan kepatuhan pajak. Pajak dan penerima penghasilan. 1. Subjek pajak. Subjek pajak PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Subjek pajak ini meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima uang pesangon, pensiun, dan wajib pajak lainnya. Penerima penghasilan adalah orang pribadi yang menerima pembayaran dari pemberi kerja atau pihak lain atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Status sebagai penerima penghasilan menentukan kewajiban PPh pasal 21. 3. Pengecualian. Terdapat beberapa pengecualian subjek pajak PPh pasal 21 seperti diplomat asing dan organisasi internasional tertentu. Pengecualian ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dipahami dengan baik. Objek pajak, jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21 gaji dan upah. Gaji dan upah merupakan objek pajak utama dalam PPh pasal 21. Pembayaran ini meliputi gaji pokok, tunjangan tetap, dan pembayaran lain yang diterima secara rutin. Bonus dan THR, bonus dan tunjangan hari raya, THR, juga dikenakan PPh pasal 21. Perhitungan pajak atas bonus dan THR berbeda dengan gaji bulanan karena sifatnya yang tidak rutin. Honorarium atau imbalan atas jasa dan kegiatan juga termasuk dalam objek pajak PPh pasal 21. Besaran honorarium dan tarif pajaknya ditentukan dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Perhitungan PPh pasal 21, PTKP, dan tarif pajak. 1. Penghasilan tidak kena pajak, PTKP. PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besaran PTKP berbeda-beda tergantung status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. PTKP mengurangi dasar pengenaan pajak PPh pasal 21. 2. Tarif pajak. Tarif pajak PPh pasal 21 menggunakan tarif progresif, yaitu tarif yang meningkatkan seiring dengan peningkatan penghasilan kena pajak. Tarif ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah. 3. Rumusan perhitungan. Perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan mengurangkan PTKP dari penghasilan bruto, kemudian menerapkan tarif pajak progresif atas penghasilan kena pajak. Rumusan ini harus dipahami agar perhitungan pajak akurat. Contoh perhitungan PPh pasal 21, bukan pegawai. Contoh perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai seperti konsultan atau freelancer membutuhkan perhatian khusus terhadap status kepegawaian dan jenis penghasilan. Penghasilan bruto dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima dan PPh 21 terutang dihitung menggunakan tarif yang berlaku untuk bukan pegawai. Penting untuk memisahkan antara penghasilan yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Kewajiban pemotongan dan pelapor PPh pasal 21.
1. Pemotongan pajak. Pemberi kerja wajib memotong PPh pasal 21 dari penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai atau penerima penghasilan lainnya. Pemotongan pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Penyetoran pajak. Setelah memotong pajak, pemberi kerja wajib menyetorkan PPh pasal 21 ke kas negara melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk. Penyetoran pajak harus dilakukan tepat waktu menghindari sanksi administrasi. 3. Pelaporan pajak. Pemberi kerja wajib melaporkan PPh pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak DJP melalui surat pemberitahuan SPT masa PPh pasal 21. Pelaporan pajak harus dilakukan secara benar dan lengkap. Kesimpulan dan implikasi praktis. PPh pasal 21 adalah pajak yang penting bagi negara dan wajib dipahami oleh pemberi kerja dan penerima penghasilan. Kepatuhan terhadap peraturan PPh pasal 21 akan menghindari sanksi administrasi dan meningkatkan penerimaan negara. Pemahaman yang baik mengenai PPh pasal 21 akan membantu dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan pajak. Implikasi praktis dari pemahaman PPh pasal 21 adalah pemberi kerja dapat melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dengan benar dan tepat waktu. Penerima penghasilan juga dapat memahami hak dan kewajiban dalam PPh pasal 21 serta melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik. Presentasi ini saya akan tutup dengan terima kasih.